itu, langit desa Sukamerta gelap pekat tanpa bulan. Hanya cahaya bintang yang berkelip samar, seolah enggan menatap bumi. Udara terasa dingin, menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang pekat setelah hujan sore tadi. Di sisi timur desa, terbentang sebuah pemakaman tua yang sudah jarang dikunjungi. Nisan-nisan berlumut berbaris tak rapi, beberapa di antaranya miring seakan-akan roboh, ditelan waktu. Rumput liar tumbuh tinggi, dan suara jangkrik bercampur lolongan anjing sesekali terdengar dari kejauhan. Di tengah kesunyian itu, 5 pemuda desa berkumpul. Mereka adalah Arif, Doni, Bayu, Hendra, dan Tony. Usia mereka rata-rata masih belasan, darah muda yang penuh rasa ingin tahu, bercampur keberanian yang kadang lebih mirip kebodohan. "Serius kalian berani?" "Katanya malam Jumat kayak gini keranda bisa terbang dari pemakaman ini," ucap Arif, si paling tua di antara mereka, sambil menyalakan rokok. "Ah, itu cuma cerita orang tua biar kita nggak nongkrong di sini." "Jangan ditelan bulat-bulat," sahut Doni sambil terkekeh, meski matanya sebenarnya gelisah. Bayu yang sejak tadi sibuk menyalakan ponselnya menambahkan, "Kalau memang ada, sekalian kita rekam. Biar bukti nyata. Bisa viral, bro." Hendra dan Tony hanya ikut tertawa, menutupi rasa takut yang merambat di dada. Mereka duduk di bawah pohon beringin besar yang katanya menjadi pintu gerbang gaib pemakaman itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa bau anyir aneh. Daun-daun berdesir, dan suara sesuatu seperti kain dikibaskan samar terdengar di atas mereka. Kalian denger nggak?" tanya Tony pelan. Mereka serentak terdiam. Hanya bunyi jangkrik yang tersisa. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Duk, 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 seperti kayu dipukul dari jauh, tapi datang dari atas langit. Bayu menyorotkan kamera ponselnya ke atas. Matanya melebar. "Astagfirullah, itu apaan?" Semua kepala mendongak. Samar, di langit malam yang gelap, tampak sebuah benda panjang berbalut kain putih melayang perlahan. Bentuknya jelas menyerupai keranda jenazah. Kain kafannya berkelebat, seolah ditiup angin tak terlihat. Arif tercekat, rokok di tangannya jatuh begitu saja. Doni langsung pucat pasi. Keranda itu melayang rendah, semakin dekat, membawa aroma busuk menyengat bercampur tanah kuburan basah. Dari dalamnya terdengar suara lirih seperti orang mengerang kesakitan. "Lari! Cepat lari!" teriak Arif panik. Mereka semua kalang kabut berlari meninggalkan pemakaman. Namun baru beberapa langkah, Tony menjerit keras lalu jatuh pingsan. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Arif dan Doni menyeretnya keluar dengan sisa tenaga, sementara Bayu masih sempat merekam sekilas dengan ponselnya meski tangannya gemetar. Keranda itu berputar-putar di atas pemakaman, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan malam. Di luar pagar pemakaman, kelima pemuda itu terengah-engah. Tony masih tak sadarkan diri. Arif menatap ke arah pemakaman dengan wajah pucat. Demi Allah, itu beneran keranda terbang. Hening mencekam menyelimuti mereka. Hanya ada satu hal yang pasti, malam itu bukan sekadar cerita horor belaka. Keesokan paginya, desa Sukamerta geger.
Kabar tentang keranda terbang yang terlihat di pemakaman tua menyebar cepat, lebih cepat dari api menjalar di ladang kering. Orang-orang berkumpul di warung kopi milik Pak Ujang, tempat biasa warga menukar cerita dan kabar. Wajah-wajah cemas terlihat di setiap sudut. Ada yang tak percaya, ada pula yang wajahnya pucat pasi seolah baru mendengar sesuatu yang tak boleh diungkit. Anak-anak itu gak mungkin bohong. Aku lihat sendiri Tony semalam, masih pingsan pas diangkut ke rumahnya. Kayak orang kesurupan, kata Pak Ujang dengan nada serius, menyeruput kopi hitamnya yang sudah dingin. Beberapa orang mengangguk. Namun ada juga yang menertawakan, mencoba menutupi rasa takut. Ah, itu cuma halusinasi anak muda. Kebanyakan nonton film horor, sahut seorang lelaki tua, meski matanya berkedip gelisah. Di sudut warung, duduklah seorang nenek renta bernama Mak Ratri. Matanya sayu, kulitnya keriput, dan suaranya berat saat ia ikut bicara. Kalian pikir itu main-main? Kalian lupa? Kisah lama yang dikubur di desa ini belum pernah benar-benar mati. Semua orang terdiam. Nama Mak Ratri selalu dikaitkan dengan masa lalu kelam desa Sukamerta. Ia hidup menyendiri, jarang keluar rumah, tapi pengetahuannya tentang hal gaib tak bisa diremehkan. Dulu, sebelum banyak dari kalian lahir, Mak Ratri melanjutkan, desa ini pernah punya seorang dukun hitam. Namanya Surya Lelana. Ilmunya tinggi, tapi dia gunakan untuk kejahatan. Banyak yang mati gara-gara santetnya. Warga akhirnya memberontak. Mereka menyeretnya, menghukumnya sampai mati. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Suasana warung mendadak hening. Hanya terdengar suara angin menerpa dedaunan di luar. Apa hubungannya dengan keranda itu, Mak? Tanya salah satu pemuda dengan suara bergetar. Mak Ratri menatap jauh, seakan melihat masa lalu. Orang-orang bilang, arwah Surya Lelana ditolak bumi dan langit. Tak bisa masuk kubur, tak bisa pergi ke alam baka. Maka ia menciptakan wadahnya sendiri. Keranda terbang. Dari situlah ia mencari tubuh pengganti, agar bisa hidup kembali. Beberapa orang langsung membaca doa dalam hati. Sementara di luar warung, ayam-ayam berkokok meski matahari belum tinggi. Pertanda ganjil yang membuat bulu kuduk meremang. Arif, Doni, dan Bayu yang duduk di pojok warung saling berpandangan. Mereka yang tadi malam melihat langsung tahu betul apa yang Mak Ratri katakan bukan sekadar dongeng. Astagfirullah, bisik Arif pelan. Jangan-jangan Tony dipilih jadi pengganti? Perkataan itu membuat Bayu merinding. Ia teringat rekaman di ponselnya. Malam itu ia sempat menangkap bayangan keranda di layar. Namun saat pagi tiba, rekaman itu anehnya rusak. Layarnya hanya gelap, dengan suara dengungan seperti lebah dan sesekali jeritan samar. Seolah sesuatu memang tak mengizinkan rahasia itu terbongkar. Hari itu, suasana desa semakin tegang. Orang-orang enggan keluar rumah menjelang sore. Pintu-pintu ditutup rapat, jendela dikunci. Bahkan anak-anak dilarang bermain di halaman. Namun meski semua berusaha menutup mata, rasa takut sudah terlanjur menyebar. Bayangan keranda terbang kini menghantui setiap kepala, setiap langkah, setiap embusan angin malam yang lewat. Sejak kabar keranda terbang itu mencuat,
Desa Sukamerta seakan berubah wajah. Malam-malam yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa was-was. Jalanan sepi lebih cepat dari biasanya. Setelah azan Isya, nyaris tak ada lagi orang yang berani keluar rumah. Di setiap rumah, pintu ditutup rapat. Tirai jendela diturunkan meski udara malam membuat panas dan gerah. Warga lebih memilih kepanasan daripada mengambil risiko melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Anjing-anjing peliharaan melolong panjang setiap malam. Ayam berkokok sebelum tengah malam, padahal biasanya baru berkokok menjelang subuh. Semua tanda itu membuat orang tua desa berbisik-bisik, ada sesuatu yang tidak wajar sedang berkeliaran. Malam Jumat berikutnya, keluarga Tony masih diliputi ketakutan. Sejak malam ia pingsan di pemakaman, Tony belum benar-benar pulih. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan sering mengigau. Ibunya, Bu Yati, duduk di samping ranjang dengan wajah muram. Tiba-tiba Tony mengigau lagi, tubuhnya bergetar. Jangan ambil aku, jangan bawa aku ke dalam. Bu Yati menangis sambil memeluk anaknya. Namun yang membuatnya semakin takut adalah ketika Tony mendadak membuka mata, menatap kosong ke langit-langit, lalu tersenyum aneh. Keranda itu, indah sekali, aku mau ikut, suaranya lirih, bukan seperti suara Tony. Bu Yati berteriak histeris, membuat tetangga berdatangan. Namun begitu orang lain masuk ke kamar, Tony sudah terlelap kembali seolah tak terjadi apa-apa. Kisah Tony bukan satu-satunya. Warga lain juga mulai mengalami hal-hal aneh. Pak Surip, seorang petani tua, bersumpah melihat kain kafan tergantung di jendela dapurnya tengah malam. Kain itu bergoyang seolah ditiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Ketika ia hendak membuangnya, kain itu tiba-tiba hilang begitu saja. Seorang ibu lain, Bu Siti, mendengar pintunya diketuk pelan menjelang subuh. Ketika ia bertanya siapa, tak ada jawaban. Setelah dibuka, di depan pintu hanya ada tanah kuburan yang masih basah menumpuk. Yang lebih menyeramkan, beberapa warga mulai bermimpi sama. Mereka bermimpi sedang berjalan di pemakaman, lalu melihat sebuah keranda terbang rendah di atas mereka. Dari dalamnya terdengar suara rintihan, panggilan lirih, "Masuklah, gantikan aku, masuklah." Saat bangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dada berdebar seolah benar-benar baru keluar dari alam lain. Arif, Doni, dan Bayu semakin resah. Mereka merasa bersalah karena sudah menantang hal yang seharusnya tidak disentuh. Malam itu mereka berkumpul di rumah Arif. "Bayu, coba tunjukin lagi rekamannya," kata Arif. Bayu mengeluarkan ponselnya. Tapi saat diputar, rekaman itu kembali hanya menampilkan layar hitam dengan suara dengungan. Namun kali ini ada tambahan, suara seperti tawa lirih bercampur erangan. Suara itu semakin lama semakin jelas, hingga terdengar seperti suara dari dalam ruangan. Doni buru-buru mematikan ponsel itu, wajahnya pucat. "Astagfirullah, kayaknya kita udah diganggu. Bukan cuma di luar, tapi udah ngikut ke rumah." Mereka bertiga terdiam lama, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, suara kain dikibaskan terdengar jelas dari luar rumah Arif. Disusul bau anyir yang menyengat. "Keranda itu ngikut ke sini," bisik Arif,
hampir tanpa suara. Malam itu, ketakutan tak lagi hanya milik pemakaman tua. Teror keranda terbang mulai masuk ke rumah-rumah warga, merayap dalam mimpi, suara, bahkan bayangan di balik jendela. Desa Sukamerta tak lagi sama. Malam itu, langit Sukamerta kembali kelam. Awan hitam menggantung rendah, menutup sinar bulan. Desa yang biasanya riuh suara jangkrik kini terasa anehnya terlalu sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Di sebuah rumah di tepi desa, Arif, Doni, Bayu, dan Hendra duduk melingkar. Tony tak lagi ikut bersama mereka. Sejak kejadian pingsan di pemakaman, kondisinya makin lemah dan sering mengigau. Kita nggak bisa terus-terusan ketakutan begini, kata Doni dengan nada tegas, meski matanya bergetar. Kalau memang keranda itu ada, kita harus buktiin. Kita rekam jelas-jelas biar orang-orang nggak cuma ngomong tanpa bukti. Bayu menghela napas panjang. Aku masih simpan kamera DSLR. Kita bawa aja, rekam lebih jelas daripada pakai HP. Arif menggeleng ragu. Kalian yakin mau balik ke sana? Kita udah lihat sendiri. Itu bukan hal biasa. Tapi kalau kita diam aja, teror ini nggak akan berhenti, potong Hendra. Lagian, kalau nggak ada yang berani, siapa lagi? Masa kita terus jadi bahan ejekan warga? Akhirnya, setelah perdebatan panjang, mereka sepakat kembali ke pemakaman malam itu. Tekad yang didorong lebih oleh rasa gengsi dan penasaran, bukan keberanian sejati. Menjelang tengah malam, mereka berjalan ke arah pemakaman tua dengan membawa kamera, senter, dan peralatan seadanya. Angin malam berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan dedaunan busuk. Saat melewati jalan setapak menuju pemakaman, Bayu menghidupkan kamera. Lampu indikator merah kecil menyala, merekam setiap langkah. Kalau ini berhasil, besok kita upload ke internet. Semua orang bakal percaya sama kita, bisik Doni sambil menelan ludah. Namun semakin dekat ke pemakaman, semakin terasa hawa aneh. Udara seperti berat, menekan dada. Dari kejauhan terdengar suara kayu dipukul berulang-ulang. Duk, duk, duk. Arif berhenti melangkah. Itu, suara itu lagi. Lampu senter mereka mulai redup satu persatu. Bayu panik menepuk-nepuk kameranya. Baterai masih penuh, kenapa mati semua? Lalu dari atas pohon beringin besar, terdengar suara kain berkibar. Saat mereka mendongak, bayangan keranda terbang itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, melayang rendah, kain kafannya berkelebat liar seperti sayap. Dari dalamnya terdengar rintihan memilukan bercampur tawa menyeramkan. Astagfirullah, Arif mundur beberapa langkah. Rekam cepat, teriak Doni. Bayu mengangkat kamera dengan tangan gemetar. Lensa menangkap jelas wujud keranda itu, kayu panjang berbalut kain putih kotor, basah oleh darah yang menetes. Bau anyir menusuk hidung mereka. Namun sebelum sempat lebih jauh, keranda itu bergerak cepat. Tiba-tiba salah satu ujung kain menjulur panjang, melilit tubuh Hendra. Arg, lepasin aku, jerit Hendra. Mereka bertiga mencoba menarik tubuhnya, tapi kekuatan kain itu luar biasa. Seolah ada ratusan tangan gaib yang menyeretnya. Dalam hitungan detik,
tubuh Hendra tersedot ke dalam keranda. Suara jeritannya melengking, lalu teredam, hilang sama sekali. Keranda itu bergetar, mengeluarkan suara erangan aneh, seolah puas mendapatkan mangsa baru. Lalu perlahan terangkat lebih tinggi, berputar sekali di udara, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Yang tersisa hanya kamera Bayu yang terjatuh ke tanah, masih merekam suara nafas panik mereka. Arif terduduk, wajahnya pucat pasi. Doni menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Bayu mengambil kameranya dengan tangan yang gemetar, menatap layar yang kini penuh noise, hanya samar menampilkan kain putih bergerak. Hendra, dia benar-benar ditelan, suara Arif nyaris tak terdengar. Mereka berlari sekuat tenaga meninggalkan pemakaman, tak peduli lagi dengan kamera atau bukti. Malam itu, mereka sadar, keranda terbang bukan sekadar mitos. Itu adalah predator yang lapar, dan kini sudah punya korban manusia. Keesokan paginya, berita tentang hilangnya Hendra mengguncang desa. Keluarganya histeris, warga berbisik-bisik ketakutan. Kepala desa memutuskan satu hal, ini bukan lagi urusan biasa. Harus ada yang lebih berilmu dipanggil. Karena jika tidak, keranda itu akan kembali lagi, menelan jiwa berikutnya. Pagi itu, Desa Sukamerta seperti diselimuti kabut muram. Wajah-wajah warga terlihat tegang, mata mereka penuh cemas. Hilangnya Hendra semalam menyulut kepanikan yang tak lagi bisa disembunyikan. Rumah keluarga Hendra ramai dipenuhi orang. Ibunya meraung di teras, rambutnya terurai berantakan, tubuhnya diguncang isak tak terkendali. Ayahnya hanya bisa duduk kaku di kursi bambu, menatap kosong ke tanah, seolah jiwanya ikut tersedot bersama putranya. Astagfirullah, anakku hilang begitu saja, jerit ibunya, suaranya memecah pagi yang kelabu. Arif, Doni, dan Bayu berdiri di pojok halaman. Wajah mereka pucat, mata sembab karena tak tidur semalaman. Mereka tak berani menceritakan kebenaran pada keluarga Hendra. Siapa yang akan percaya kalau anak itu ditelan keranda terbang? Namun rumor cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, bisikan tentang keranda itu makin ramai. Warga yang sebelumnya ragu kini mulai yakin, ada sesuatu yang bersemayam di pemakaman tua, sesuatu yang lapar akan jiwa manusia. Di balai desa, Kepala Desa Sukamerta, Pak Rahmat, mengumpulkan warga. Suaranya berat, menahan rasa takut yang sama. Kita tidak bisa diam saja. Kalau benar ada sesuatu di pemakaman, kita harus bertindak. Kita perlu bantuan orang berilmu. Saya sudah putuskan untuk memanggil Kiai Jalal dari desa sebelah. Nama Kiai Jalal membuat beberapa orang mengangguk lega. Ia dikenal sebagai Kiai Sepuh yang sakti, disegani, dan sering dipanggil untuk menangani gangguan gaib. Namun di antara kerumunan, Mak Ratri tiba-tiba berbicara, suaranya serak namun tajam. Kalian kira mudah mengusirnya? Itu bukan hantu biasa. Itu kutukan. Kutukan yang lahir dari darah dan dendam. Semua menoleh. Seperti biasa, kata-kata Mak Ratri membuat suasana tambah mencekam. Keranda itu, lanjutnya, bukan sekadar wadah kosong. Ia menelan jiwa untuk memperkuat dirinya. Semakin banyak korban, semakin sulit dihentikan. Dan percayalah, ia belum puas.
Ucapan itu membuat beberapa perempuan langsung menutup wajah dengan kerudung sambil berbisik doa. Sementara itu, malam-malam berikutnya semakin aneh. Di rumah Bu Siti, terdengar suara langkah kaki di atap rumah menjelang tengah malam. Ketika ia memberanikan diri membuka jendela, ia melihat bayangan keranda melintas cepat di langit, diiringi suara kain berkibar. Di rumah Pak Surip, genting tiba-tiba jatuh satu persatu tanpa sebab, seakan ada sesuatu yang melayang di atas rumahnya. Bahkan ada seorang anak kecil yang tiba-tiba menjerit ketakutan, menunjuk ke langit sambil berkata polos, "Ibu, ada keranda terbang lewat." Desa makin dicekam. Pintu-pintu semakin cepat dikunci. Bahkan ada yang menggantungkan bawang putih dan paku di jendela, berharap bisa mengusir makhluk gaib. Beberapa hari kemudian, Kiai Jalal akhirnya datang. Ia seorang lelaki tua berwajah teduh, berjanggut putih, dengan sorban lusuh di pundaknya. Tatapan matanya dalam, seakan bisa menembus gelap malam. Warga menyambutnya dengan penuh harap, meski ketakutan masih jelas terlihat di wajah mereka. "Insya Allah, dengan izin Allah, kita akan berusaha menghentikan ini," kata Kiai Jalal tenang. "Tapi kalian semua harus tahu, keranda itu bukan hanya gangguan biasa. Ia jelmaan amarah orang mati yang tidak diterima bumi maupun langit. Jika dibiarkan, ia akan terus mencari korban, sampai dendamnya terpuaskan." Suara Kiai Jalal menggema di balai desa, membuat bulu kuduk warga meremang. Arif, Doni, dan Bayu saling pandang. Mereka tahu, semua ini berawal dari keberanian bodoh mereka menantang malam di pemakaman. Dan kini, satu nyawa sudah melayang. Malam nanti, Kiai Jalal berjanji akan melakukan ritual pengusiran di pemakaman tua. Namun di balik wajah tenangnya, ia pun menyimpan kegelisahan. Sebab ia tahu, berhadapan dengan keranda terbang bukan perkara sederhana. Malam menjelang dengan lambat. Langit di atas desa Sukamerta kembali gelap, seakan sengaja menutup jalan cahaya. Di kejauhan, suara anjing melolong panjang. Warga menahan napas, menunggu. Malam itu akan jadi awal pertempuran antara doa dan kutukan. Malam Jumat tiba. Langit Sukamerta digelayuti awan hitam, menutup bintang dan bulan. Udara begitu dingin, menusuk tulang, seolah angin datang dari liang kubur. Di pemakaman tua, puluhan warga berkumpul. Mereka membawa obor dan lampu minyak, wajah-wajah pucat diterangi cahaya temaram yang bergoyang tertiup angin. Suasana penuh ketegangan. Di depan, berdiri Kiai Jalal dengan jubah putih sederhana. Tangan tuanya menggenggam tasbih, bibirnya berkomat kamit membaca doa. Di sampingnya, beberapa lelaki desa menaburkan garam dan menyiramkan air yang sudah dibacakan doa ke tanah sekitar makam. Arif, Doni, dan Bayu juga hadir. Mereka berdiri paling belakang, hati berdegup keras, rasa bersalah menghantui. Tony tidak ikut, tubuhnya makin lemah, ibunya tak mengizinkan ia keluar rumah. Ritual dimulai. Kiai Jalal menancapkan sebuah tongkat kayu ke tanah pemakaman, tepat di bawah pohon beringin besar. Ia lalu mengangkat kedua tangan, suaranya lantang memecah sunyi. "Ya Allah, kami memohon perlindungan MU dari makhluk yang terkutuk, dari jiwa yang terikat dendam. Kembalikanlah ia pada tempat asalnya, jangan biarkan ia menelan manusia lagi." Warga ikut mengaminkan. Suara doa bergema,
menyatu dengan suara jangkrik dan desir angin. Namun tiba-tiba, lampu minyak bergetar hebat, lalu padam satu persatu. Obor pun redup. Hanya cahaya bulan samar yang menembus awan. Angin bertiup kencang. Bau anyir pekat tercium, membuat beberapa orang menutup hidung. Dari kejauhan terdengar suara kayu dipukul, duk, 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 semakin lama semakin keras. Dia datang, bisik Mak Ratri dengan suara serak, wajahnya menegang. Dari langit yang gelap, perlahan muncul sosok itu. Keranda terbang. Melayang rendah, kain kafannya berkibar liar, basah oleh darah. Suara erangan bercampur tawa menyeramkan keluar dari dalamnya. Beberapa warga langsung mundur ketakutan, ada yang jatuh terduduk, ada pula yang berteriak histeris. Kiai Jalal menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah, lalu mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi. Suaranya menggelegar, membaca ayat suci, mencoba menahan kekuatan gaib yang mengintai. Namun keranda itu mendekat dengan kecepatan mengejutkan. Kain kafan menjulur panjang, berusaha meraih warga. Seorang lelaki hampir terseret, tapi Kiai Jalal menghantam tanah dengan tongkatnya. Api biru kecil menyala dari ujung tongkat, membuat kain itu mundur sesaat. Semua terus baca doa. Jangan berhenti, teriak Kiai Jalal. Warga berusaha mengikuti, meski suara mereka bergetar karena ketakutan. Keranda berputar-putar di atas pemakaman, suaranya makin mengerikan. Lalu tiba-tiba, lampu obor yang tersisa padam semua. Gelap gulita menyelimuti. Dalam kegelapan, terdengar jeritan. Salah seorang pemuda desa terseret oleh kain kafan, tubuhnya terangkat ke udara. Ia berteriak histeris, namun dalam sekejap suaranya lenyap, ditelan ke dalam keranda. Warga panik, lari kocar-kacir meninggalkan pemakaman. Ada yang terjatuh, ada yang saling dorong. Suasana kacau balau. Kiai Jalal tetap berdiri, wajahnya tegang. Ia terus membaca doa, namun keranda itu semakin dekat, bergetar hebat, seolah menghisap energi dari tubuh manusia di sekitarnya. Tiba-tiba tanah di bawah pohon beringin retak, mengeluarkan asap hitam pekat. Suara tawa menyeramkan bergema, membuat telinga berdengung. Dia semakin kuat, dia sudah menelan jiwa manusia. Gumam Kiai Jalal, keringat dingin membasahi wajahnya. Arif, Doni, dan Bayu berlari sekuat tenaga, menoleh sebentar hanya untuk melihat sosok Kiai Jalal berdiri sendirian menghadapi keranda itu. Suaranya masih terdengar lantang membaca doa, namun tubuhnya perlahan didorong mundur oleh angin gaib. Malam itu, ritual pengusiran gagal total. Keranda terbang tidak hanya bertahan, ia semakin kuat, semakin lapar. Di pagi hari, kabar tragis menyebar. Satu pemuda desa tak pernah kembali dari pemakaman. Kiai Jalal selamat, tapi tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia hanya bisa berkata dengan suara lirih. Keranda itu tidak bisa dihentikan dengan doa biasa. Ia terikat pada dendam lama, dan hanya darah dari keturunannya yang bisa memutus kutukan. Warga terdiam. Kata-kata itu membuat pandangan mereka perlahan tertuju pada satu sosok tua di pojok balai desa, Mak Ratri. Wajah nenek renta itu menegang, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, rahasia kelam masa lalunya sudah waktunya terbongkar. Pagi itu, suasana balai desa Sukamerta terasa muram.
Warga berkumpul, wajah-wajah letih dan pucat setelah malam panjang yang penuh teror. Bau kemenyan masih terasa samar di udara, seolah aroma kematian enggan pergi. Di sudut ruangan, Mak Ratri duduk bersandar dengan tatapan kosong. Nenek renta itu gemetar, tangan keriputnya mencengkeram tongkat bambu. Matanya yang berkabut menyimpan beban berat, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Kiai Jalal duduk di depan, suaranya lirih tapi tegas. Keranda itu tidak muncul tanpa alasan. Ia bukan sekadar roh gentayangan. Ada dosa besar yang belum ditebus, ada darah yang belum dibayar. Warga saling berpandangan, bisik-bisik mulai terdengar. Lalu, satu persatu mata menoleh ke arah Mak Ratri. Mak Ratri menghela napas panjang, air matanya mulai menetes. Aku tahu, ini salahku. Semua terdiam. Hanya suara ayam berkokok di kejauhan yang terdengar. Mak Ratri menunduk, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. Puluhan tahun lalu, ketika aku masih muda, aku adalah bidan di desa ini. Saat itu, ada seorang perempuan miskin yang hamil di luar nikah. Namanya Sumi. Ia dicaci maki warga, dianggap aib. Ia datang padaku, memohon agar aku menolong persalinannya. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Tapi aku menolak. Aku takut terkena malu, takut dianggap mendukung perbuatan zina. Aku mengusirnya. Warga terdiam, menahan napas. Mak Ratri melanjutkan, suaranya makin berat. Di malam yang penuh hujan, Sumi melahirkan sendirian di gubuk reot dekat pemakaman. Ia meninggal bersama bayinya, darahnya membasahi tanah itu. Mayatnya dimakamkan tanpa doa, tanpa kain kafan layak, hanya dibungkus kain lusuh. Ruangan balai desa mendadak dingin. Seolah kisah itu membuka luka lama yang terkubur. Sejak saat itu, Mak Ratri terisak, aku dihantui mimpi. Sumi sering muncul, menangis sambil membawa bayinya. Aku tahu, arwahnya tidak tenang. Dan keranda itu adalah jelmaan dendamnya. Kiai Jalal menghela napas panjang, lalu menambahkan, makhluk itu bukan sekadar roh. Ia adalah roh ibu dan anak yang terikat dalam keranda, dikuburkan tanpa doa, diperlakukan tanpa belas kasihan. Itulah mengapa ia menjerat jiwa manusia, mencari pengganti, menuntut balas. Seorang lelaki desa memberanikan diri bertanya, lalu, bagaimana menghentikannya, Kiai? Kiai Jalal memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Keranda itu hanya bisa dihentikan dengan ritual penebusan dosa. Tapi bukan aku yang bisa melakukannya. Orang yang menyebabkan kematian Sumilah yang harus memohon ampunan langsung di makamnya. Semua kembali menoleh pada Mak Ratri. Suasana mencekam, hingga terdengar suara tangisan kecil dari kerumunan. Mak Ratri menggeleng lemah, tubuhnya gemetar. Aku terlalu tua, aku takut. Arif yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba maju selangkah. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap Mak Ratri tajam. Jadi, semua ini gara-gara aib yang ditutup-tutupi? Gara-gara nenek tidak mau menolong orang? Kami yang harus menanggung akibatnya? Doni menepuk bahunya, mencoba menenangkannya, tapi Arif semakin emosi. Sudah banyak orang mati, Nek.
Tony sekarat, banyak warga ketakutan, dan keranda itu semakin kuat. Kalau nenek tidak bertanggung jawab, semuanya akan tamat. Mak Ratri menangis semakin keras, tubuhnya lunglai. Ia jatuh berlutut di lantai, menengadah dengan air mata. Baik, kalau memang harus aku akan datang ke makam itu. Aku akan memohon ampun, meski nyawaku yang jadi taruhannya. Suasana balai desa hening. Warga tak tahu harus lega atau semakin takut. Kiai Jalal menatap tajam ke arah Mak Ratri. Bersiaplah. Malam Jumat berikutnya, kita akan melakukan ritual penebusan. Itu satu-satunya kesempatan kita. Warga menunduk, hati mereka dicekam rasa ngeri. Malam Jumat berikutnya, berarti hanya tinggal 3 hari lagi. 3 hari menuju pertemuan terakhir dengan keranda terbang. Malam Jumat kembali datang. Langit sukamerta pekat tanpa bintang, seolah seluruh cahaya di langit enggan turun ke bumi. Angin kering berhembus dari arah pemakaman, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Warga berkumpul di jalan menuju kuburan. Wajah mereka tegang, sebagian memegang obor, sebagian lagi membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air doa. Di tengah kerumunan, Mak Ratri berjalan tertatih dengan tongkatnya. Tubuh tuanya tampak rapuh, namun sorot matanya kali ini berbeda, penuh penyesalan bercampur keberanian. Arif, Doni, dan Bayu ikut berjalan di belakang. Mereka masih ketakutan, tapi dorongan ingin menyaksikan akhir dari teror ini membuat mereka bertahan. Tony tidak hadir, ia semakin lemah, hanya bisa terbaring di rumah. Wajahnya pucat pasi seakan sebagian jiwanya sudah tersedot. Kiai Jalal memimpin di depan, suara tasbihnya bergema lirih. Malam ini, semoga semua berakhir. Semoga dosa lama terhapus, katanya dengan nada berat. Sesampainya di pemakaman, suasana semakin menyeramkan. Pohon beringin tua bergoyang kencang meski angin nyaris tak terasa di sekitar. Obor bergetar, nyala api menipis, seolah takut menyinari malam itu. Di bawah pohon beringin, tanah retak bekas ritual gagal malam sebelumnya masih terlihat. Dari celah retakan, asap tipis hitam merayap keluar, menebar bau bangkai. Mak Ratri maju dengan langkah gontai. Ia berlutut di depan makam sederhana tanpa nisan, hanya tumpukan tanah yang dipenuhi rumput liar. Air matanya jatuh, suaranya bergetar, tapi jelas. Maafkan aku, Sumi. Maafkan aku, anakku. Aku yang membiarkanmu mati sendirian. Aku yang menutup mata atas penderitaanmu. Jika arwahmu masih menyimpan dendam, ambillah nyawaku. Jangan sakiti mereka lagi. Ia menundukkan kepala, mencium tanah basah makam itu. Tiba-tiba angin berputar hebat. Obor satu persatu padam, menyisakan kegelapan pekat. Dari langit terdengar suara kain berkibar, flap, flap, flap. Semakin dekat, semakin keras. Dan kemudian ia muncul, keranda terbang. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Kain kafannya sobek, berlumuran darah segar. Dari celah keranda, tangan kecil bayi menjulur keluar, menggeliat seakan hidup. Suara tangis bayi bercampur dengan jeritan perempuan dewasa, melengking memecah malam. Warga menjerit ketakutan, sebagian lari menjauh, sebagian terjatuh sambil membaca doa terbata-bata.
Mak Ratri tetap berlutut, tubuhnya gemetar, tapi ia tak bergeming. "Aku di sini, Sumi. Ambil aku. Biarkan yang lain hidup tenang." Keranda melayang rendah, kain kafannya menjulur seperti lidah panjang, berusaha meraih Mak Ratri. Namun tepat saat itu, Kiai Jalal menancapkan tongkat kayu berdoa di tanah. Api biru kecil muncul di sekeliling makam, membentuk lingkaran cahaya pelindung. "Arwah terkutuk, dengarlah. Yang bersalah sudah datang, ia menebus dosanya. Kembalilah pada tanahmu, jangan melanglang buana lagi," teriak Kiai Jalal. Kain kafan menabrak lingkaran api, terdengar suara ces, seperti daging terbakar. Bau busuk semakin pekat. Mak Ratri menangis keras, menengadah. "Maafkan aku, Sumi. Ampuni aku." Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam keranda, sesosok wajah pucat perempuan muncul. Wajah Sumi, pucat, matanya kosong, tapi air mata mengalir dari sudutnya. Ia menatap Mak Ratri lama, sangat lama, lalu suara lirih terdengar di antara raungan gaib itu. "Kenapa kau biarkan aku sendiri?" Mak Ratri merangkak, tangannya gemetar, mencoba meraih wajah itu. "Karena aku bodoh, karena aku takut. Ampuni aku, Sumi, aku rela mati malam ini." Perlahan, wajah pucat itu mendekat. Tangisan bayi terdengar makin jelas, lalu tiba-tiba semua suara berhenti. Hening. Keranda terbang melayang diam, seolah ragu. Wajah Sumi memandang Mak Ratri, air mata menetes, lalu menghilang kembali ke dalam keranda. Namun justru saat warga mengira semuanya selesai, keranda kembali bergetar hebat. Suara tawa melengking keluar, kali ini lebih menyeramkan. Kiai Jalal berteriak, "Tidak!" Dendamnya belum padam. Ia butuh lebih dari sekadar penyesalan, ia menuntut darah. Warga berteriak panik. Mak Ratri menoleh, wajahnya putus asa. Ia memandang Arif, Doni, dan Bayu yang bersembunyi di balik nisan. Dengan suara serak, ia berkata, "Kalau begitu, biar darahku jadi penebus." Tanpa ragu, Mak Ratri merobek pergelangan tangannya dengan pecahan batu nisan. Darah mengucur deras, membasahi tanah makam. Ia menekankan tangannya di atas makam Sumi sambil berdoa. Keranda bergetar, jeritan terdengar, dan tanah makam bergetar seakan menelan darah itu. Lingkaran api biru semakin terang. Mak Ratri jatuh tersungkur, napasnya terengah, darah terus mengalir. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum tipis. "Pergilah, Sumi, tenanglah, aku ikut bersamamu." Tiba-tiba cahaya biru menyilaukan, diikuti ledakan suara keras. Keranda melengking, lalu terbakar api gaib, hancur berkeping-keping menjadi abu yang beterbangan. Namun di tengah abu itu, samar-samar terlihat bayangan perempuan muda menggendong bayi. Ia menatap Mak Ratri sejenak, tersenyum lirih, lalu perlahan menghilang di telan cahaya. Malam kembali sunyi. Hanya terdengar isak tangis warga dan suara angin pelan di antara pepohonan. Di tanah yang becek darah, tubuh Mak Ratri tergeletak tak bernyawa. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya bebas dari beban berat puluhan tahun. Kiai Jalal menunduk,
menutup mata dengan tasbihnya. Pengorbanan sudah dilakukan. Tapi ingatlah, dendam yang lahir dari dosa hanya bisa ditebus dengan nyawa. Semoga desa ini tenang sampai akhir zaman. Arif, Doni, dan Bayu menatap tubuh Mak Ratri dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu teror keranda terbang telah berakhir. Tapi luka batin yang ditinggalkan akan terus menghantui desa Sukamerta. Fajar menyingsing di Sukamerta. Matahari perlahan naik, menyinari pepohonan dan rumah-rumah yang semalam dipenuhi ketakutan. Namun meski cahaya pagi hadir, suasana desa masih terasa muram. Di pemakaman, warga masih berdiri mengelilingi makam Sumi yang kini ditandai dengan batu nisan sederhana. Di atas tanahnya masih ada bekas darah Mak Ratri yang mengering, menyatu dengan tanah basah. Tubuh Mak Ratri sudah dimandikan dan disemayamkan di rumahnya. Tangis para warga terdengar lirih, namun tidak sekeras biasanya. Mereka tahu, kematian Mak Ratri bukanlah tragedi semata, melainkan penebusan. Kiai Jalal berdiri di dekat makam, suaranya berat ketika berkata, "Arwah Sumi sudah kembali ke tempatnya. Keranda itu sudah binasa. Tapi jangan lupa, ini adalah pelajaran bahwa dosa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Kita semua harus menjaga hati, jangan sampai ada dendam yang ditanam." Warga hanya menunduk. Rasa lega bercampur takut masih menyelimuti hati mereka. Sore itu, Arif, Doni, dan Bayu duduk di beranda rumah Arif. Wajah mereka masih pucat, mata sembab karena semalaman tidak tidur. "Jadi, sudah selesai, kan?" tanya Bayu dengan suara lirih, seolah takut mengucapkannya. Doni menghela napas panjang. "Entahlah. Aku masih bisa dengar tangis bayi itu di kepalaku. Kayaknya, suara itu gak bakal hilang." Arif menatap kosong ke jalan desa. "Kau tahu apa yang paling menakutkan? Semalam, sebelum keranda itu hancur, aku lihat jelas bayangan Sumi. Dia tersenyum, tapi matanya penuh air mata. Seakan-akan, dendamnya memang terhapus, tapi lukanya gak akan pernah sembuh." Ketiganya terdiam lama. Angin sore berhembus, membawa suara dedaunan kering bergesekan. Malam itu, Tony menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya terlalu lemah, jiwanya sudah terlalu banyak tersedot keranda. Ibunya meraung, tangisannya terdengar hingga keluar rumah. Kabar kematian Tony membuat warga semakin yakin, meskipun keranda sudah musnah, jejak kutukannya masih tertinggal di tubuh-tubuh yang disentuhnya. Arif, Doni, dan Bayu datang melayat. Mereka berdiri kaku melihat tubuh sahabat mereka terbujur di lantai. Wajah pucatnya tenang, tapi mata terpejam seolah masih mendengar suara-suara gaib itu. Arif mengepalkan tangan. "Semua ini gak bakal aku lupakan. Keranda itu sudah merenggut banyak nyawa. Kita memang selamat, tapi Tony, Mak Ratri, warga lain, mereka jadi korban." Doni menepuk bahunya pelan. "Kita nggak bisa apa-apa, Rif. Yang penting sekarang, jangan pernah cerita ini keluar dari desa. Orang luar nggak akan percaya, malah akan menganggap kita gila." Bayu hanya mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, desa mulai kembali tenang. Anak-anak bermain di sawah,
suara ayam dan kambing kembali terdengar. Namun ada sesuatu yang berubah. Setiap malam Jumat, warga kini rutin menggelar doa bersama di masjid, membaca ayat-ayat suci dan mengirimkan doa khusus untuk Sumi dan bayinya. Tidak ada lagi yang berani melewati pemakaman setelah senja. Kiai Jalal memperingatkan mereka, jangan pernah biarkan tanah itu kering tanpa doa. Kalau tidak, keranda itu mungkin bisa muncul kembali. Kata-kata itu menancap di kepala semua orang. Suatu malam, beberapa minggu setelah ritual penebusan, Arif terbangun dari tidurnya. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia baru saja bermimpi buruk, mimpi tentang keranda yang hancur berkeping-keping, namun dari abu itu, sehelai kain kafan terbang perlahan ke arah langit, menghilang di kegelapan. Arif duduk di ranjangnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun saat ia menoleh ke jendela, bulu kuduknya langsung berdiri. Di luar rumah, di bawah sinar bulan redup, ia melihat sesuatu tergeletak di tanah. Sesuatu yang putih, panjang, dan berlumur noda merah. Sehelai kain kafan. Arif menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu, meskipun keranda terbang sudah musnah, bayangannya masih ada. Kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penebusan. Desa Sukamerta perlahan kembali seperti biasa. Sawah-sawah menghijau, anak-anak kembali berlarian di jalan setapak, dan suara tawa sudah kembali terdengar di antara rumah-rumah bambu. Namun, meski desa terlihat tenang, ada sesuatu yang tidak bisa dihapus dari ingatan. Keranda terbang. Warga jarang membicarakannya, seolah diam adalah cara terbaik untuk melupakan. Tapi setiap malam Jumat, semua rumah menyalakan lampu hingga pagi, dan doa bersama terus dilakukan tanpa pernah absen. Kiai Jalal semakin sering tampak murung. Kutukan itu memang telah ditebus, katanya suatu hari, tapi bukan berarti hilang. Selama ada dosa yang tidak diakui, selama ada dendam yang ditinggalkan, ia bisa lahir kembali. Arif, Doni, dan Bayu tumbuh dengan trauma. Mereka tidak lagi suka nongkrong di makam atau bermain-main di malam hari. Rasa bersalah atas kematian Tony masih membekas, dan mimpi buruk tentang keranda masih sering menghantui tidur mereka. Suatu malam, Arif kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di pemakaman beringin tua. Tanah retak menganga, dan dari dalamnya muncul suara tangisan bayi. Lalu, dari kegelapan, muncul sosok perempuan berwajah pucat, Sumi. Ia menggendong bayinya, menatap Arif dengan mata kosong, lalu berkata dengan suara lirih, "Dendamku sudah terhapus, tapi aku tidak sendiri, masih banyak jiwa yang terabaikan." Arif terbangun dengan tubuh basah keringat. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak tak karuan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan mencekam itu tidak hilang. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari desa sebelah. Seorang anak hilang ketika bermain di dekat pemakaman tua. Warga desa itu mengaku mendengar suara kain berkibar di malam hari, dan ada yang bersumpah melihat sebuah keranda melayang rendah di langit. Kabar itu membuat Sukamerta geger. Warga kembali dicekam ketakutan. Doni berbisik pada Arif dan Bayu di sebuah malam yang sunyi. Kalau benar kabar itu, berarti keranda itu belum musnah. Dia cuma pindah, mencari tempat baru. Bayu menelan ludah,
wajahnya pucat pasi. "Jadi, kita belum aman?" Arif terdiam, menatap keluar jendela. Angin malam berhembus, membawa bau tanah basah yang anehnya mirip dengan aroma pemakaman. Ia mengepalkan tangan, wajahnya tegang. "Bukan cuma belum aman, aku rasa ini baru permulaan." Malam itu, suara samar terdengar dari kejauhan. Duk, duk, duk. Seperti suara kayu dipukul pelan, berirama, mendekat perlahan. Warga yang terjaga saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu suara itu. Mereka pernah mendengarnya. Suara yang tak pernah benar-benar hilang. Suara keranda terbang. Malam turun perlahan di atas pedesaan Jawa yang lain, jauh dari Sukamerta. Angin malam membawa aroma basah tanah pemakaman, bercampur dengan suara jangkrik yang terdengar tak wajar. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang anak kecil menangis kencang. Ibunya panik, mencoba menidurkannya, tapi tangisan itu tak kunjung reda. "Diam, nak, tidur, sudah malam," bisiknya sambil mengayun-ayunkan tubuh kecil itu. Namun tiba-tiba, tangisan sang anak berhenti. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit rumah. Dan dari luar, samar-samar terdengar suara mengerikan. Duk, duk, duk. Seperti kayu dihantam perlahan, berulang-ulang, semakin lama semakin dekat. Sang ibu menegang, peluh dingin mengalir di keningnya. Ia menoleh ke jendela, tapi hanya gelap pekat yang terlihat. Angin berembus, membuat daun jendela berderak. Lalu, suara itu semakin jelas. Duk, duk, duk. Bersamaan dengan itu, kain putih panjang melayang melewati celah jendela, berlumur noda gelap yang sudah mengering. Sang ibu menjerit, menutup wajahnya. Anak kecil di pelukannya tiba-tiba tersenyum lebar, meski matanya kosong. Dari luar rumah, samar-samar terdengar suara tangisan bayi bercampur tawa perempuan yang melengking. Suara yang sudah dikenal di Sukamerta, kini bergaung di desa lain. Malam itu, keranda terbang kembali mencari korban. Dan begitulah, legenda itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah, menunggu, terus mengembara dari desa ke desa, dari generasi ke generasi. Sampai hari ini, orang tua masih berbisik pada anak-anaknya. Jangan berani keluar malam Jumat. Kalau kau dengar suara duk, duk, duk di langit, jangan sekali-sekali menoleh. Bisa jadi, keranda itu sedang mencari jiwamu.